Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Ismail FPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Ibu Dr. Nurima Ega Marita, MKes AIFO. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Ibu Dr. Syarifah MKes. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Ledis. Saya ulangi, yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Insinyur Ledis Heru Sandiaga Putro, MSc. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Ibu Gusmelia Testiana M.Com. Yang kami hormati Pembina Event Raden Fatah Teknologi 2025, Bapak Ruliansyah STMKO, Ibu Fatia Nopriani STMKO, dan Bapak Muhammad Kadafi MKO. Yang kami hormati Ketua Umum Studi Klub Sistem Informasi Kakanda Diki. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Raden Fatah Teknologi 2025, Kakanda Muhammad Zakir Ramadan. Yang kami hormati narasumber seminar Robotik 2025, Bapak Rahmat Syah M.Com. Yang kami hormati Ketua Temaf, HMPS, BSO dan Komunitas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta tamu undangan yang telah hadir di auditorium perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan. Dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang dalam acara Rafatek 2025 dengan tema Take Bio Limit, Building Our Future Together, Innovation, Competition, and Entrepreneurial Excellence. Hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini saya, Muhammad Firdaus Saputra, dan rekan saya akan memandu acara Rafatek 2025 yang akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Halo teman-teman semua. Waduh, kayaknya teman-teman semua di sini udah pada nggak sabar nih untuk ikut berpartisipasi dalam acara Rafatek kita ini. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum apa sih itu Rafatek? Belum ya? Waduh, kacau nih Kak. Kayaknya teman-teman kita di sini banyak yang belum tahu nih apa sih itu Rafatek. Baiknya kita lanjut ke acara selanjutnya atau jelasin dulu nih singkatnya apa sih itu Rafatek? Kita jelasin dulu nih Kak, apa sih itu Rafatek kepada para audiens. Boleh tuh Kak? Jadi Kak, Rafatek merupakan event yang diselenggarakan oleh program studi sistem informasi dengan berkolaborasi bersama Teknik Sistem Informasi atau yang kita sebut dengan SKSI. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah pengembangan potensi, kreativitas, dan inovasi mahasiswa di bidang teknologi informasi, serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan akademik dan profesional antara mahasiswa, dosen, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kesuksesan acara ini juga tak lepas dari kolaborasi kita bersama para mitra dan tentunya
berkat dukungan yang luar biasa dari para sponsor kami. Di antaranya ada PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI, PT Victory International Futures Cabang Palembang, Sakti Roti, IDF Academy, Melpo Konveksi, Kontek Opimo, Indosat, Dapur Marsha, PT Pegadaian, Raja Bali, Ayam Goka Tete, Geprek Barata, iGames, dan juga Timponi. dan tentu saja acara Rapatek tidak akan sampai ke telinga kita semua tanpa kerjasama dari para rekan media partner yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Rafael Televisi, Putra Putri Sante, Vistara, dan juga Psychometric. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebagai ucapan selamat datang dan tanda penghormatan kami kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir di auditorium perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Marilah kita sama saya ulangi, marilah kita saksikan bersama-sama persembahan istimewa dari Study Club Sistem Informasi. Kita sambut Tari Tanggai.
Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa basyiril mu'minina bi
أن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat meningkatkan keimanan kita semua. Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Hendra dan Fatah Palembang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya Pelaksana Ramotek 2025. Disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Dr. Delima Engga Mareta, Kepkes Aibo. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Insinyur Lady Heru Saryono Putro MSI. Yang saya hormati Kaprodi Sistem Informasi Ibu Gusmelia Testiana Mkom. Yang saya hormati pemateri seminar pada hari ini Bapak Rasmansyah Mkom, dan yang saya hormati dosen-dosen dan TU Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga teman-teman yang tentu saja saya banggakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada peserta seminar Rapatek 2025 yang telah hadir menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana acara Rapatek 2025 yang telah melaksanakan acara ini dan mempersiapkannya dari beberapa bulan yang lalu hingga saat ini acaranya dimulai. Baik, saya akan memberikan laporan mengenai acara Rapatek 2025 ini. Di acara Rapatek 2025 ini, untuk tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 7 hingga tanggal 9 Oktober, yaitu 3 hari, di mana untuk tanggal 7 di pagi hari kita mengadakan seminar, dan di siang hari yaitu workshop. Untuk 2 hari kedepannya akan diadakan competition. Untuk lomba-lombanya yaitu ada lomba esai, PES, UI UX, videografi, poster, dan web development. Dan alhamdulillah untuk jumlah total peserta lomba telah mencapai sekitar 116 peserta. Saya harap untuk acara ini berjalan dengan lancar, dan untuk peserta yang datang hari ini diharapkan untuk memperhatikan seminarnya, materinya. Mungkin itu saja yang laporan yang dapat saya sampaikan kepada audiens semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara. Terima kasih kepada saudara Zaki selaku ketua pelaksana atas sambutannya. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Stadion Sistem Informasi kepada saudara Diki, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di auditorium perpustakaan dalam rangka event Rapatek 2025. Salawat berikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, apalagi kalau bukan Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, yang terhormat hadir mempersamai kita di sini Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Delima Eka Mareta MKes AIPO. Yang kami hormati hadir juga bersama kita di sini Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Dedis Herusalem Putro MSI. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Sistem Informasi Ibu Husnelia Destiana Mkom, Ibu Kaprodi Biologi dan Kimia. Yang kami hormati pemateri seminar kita pada pagi hari ini Bapak Rahmansyah Mkom. Yang kami hormati pembina event Raden Patah Teknologi 2025 Bapak Ruyensa STMkom, Ibu Fatia Nopiani STMkom, dan Bapak Muhammad Gaddafi Mkom. Yang kami hormati Bapak Ibu para dosen, staf Unindari Fatah Palembang dan seluruh sivitas akademika Unindari Fatah Palembang. Yang kami hormati para pihak sponsorship Fatah Teknologi dan media partner serta tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya yang saya banggakan panitia pelaksana Rapatek 2025 dan seluruh keluarga besar Sahibat Sistem Informasi. Inilah dia Rapatek 2025, yang mana event ini merupakan event tahunan dari Prodi Informasi dengan berkolaborasi bersama SCSI. Event ini merupakan event yang penuh dengan sejarah. Event ini bukan hanya hadir di tahun-tahun ini, tapi dia sudah hadir dari tahun 2017. Hadirin sekalian, jadi dari tahun 2017 sampai 2025 ini sudah 9 tahun ya. Sudah banyak sekali sejarahnya. Rapatek ini sebagai wujud nyata dari semangat mahasiswa dalam menggambarkan inovasi dan kreativitas di bidang IT. Melalui kegiatan ini kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi dan pembelajaran bagi seluruh mahasiswa yang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis tetapi juga membangun karakter dan semangat berinovasi. Tentunya dalam penyelenggaraan acara ini tidak terlepas dari panitia pelaksana yang sudah sangat berusaha semaksimal mungkin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pantura Rapatek 2025 dari jajaran ketua pelaksana dan lain-lainnya. Mungkin cukup sambutan dari saya, dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dini selaku Ketua Umum Sahibat Sistem Informasi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara Rapatek 2025 secara resmi oleh Ibu Dr. Delima Eka Mareta MKes AIPO.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para peserta Rapatec 2025 yang alhamdulillah di sini 116 peserta dari berbagai institusi baik universitas maupun tingkat SMA. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi Raden Fatah Palembang. Yang terhormat Ketua Prodi Sistem Informasi Ibu Rusmelia Testiana Entong. Yang terhormat Sekretaris Prodi Sistem Informasi Ibu Fatia. Yang terhormat para Kaprodi, Sekprodi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat dosen Teknologi. Dan yang tentu saja para peserta Rapatec 2025 seluruh mahasiswa program studi sistem informasi. Give applause untuk kalian semua. Luar biasa hari ini, terima kasih kami diberikan kesempatan yang sangat baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat karunia yang diberikan kepada kita keluarga. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri acara yang sangat penting ini. Izinkan kami mewakili Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ismail MPD yang sedang ada kegiatan bersama SPI hari ini. Rapatec 2025 mengusung tema Teach Beyond Limits, Building Our Future Together, Innovation, Competition, and Entrepreneurial Excellence. Tema yang luar biasa sekali. Dan give applause untuk panitia yang luar biasa sudah menyiapkan kegiatan ini dari lama waktunya. Dan yang terhormat narasumber kita Bapak Rahman Shah MKom. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak M. Daud Sutansah yang online mungkin ya. Terima kasih sudah membersamai dalam kegiatan Rapatec yang luar biasa ini. Adapun di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam memperkuat peran teknologi dalam kehidupan kita, terutama bagi generasi muda yang menjadi harapan masa depan bangsa dan umat. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Kita, Anda sebagai generasi muda yang dituntut sebagai inovatif, mampu berkompetisi dan memiliki jiwa entrepreneurship, itu juga tidak lepas dari nilai-nilai Islam, karena kita ketahui visi UIN Raden Fatah dan tentunya visi misi Fakultas Sains dan Teknologi yaitu berkarakter Islami. Islam mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Jadi hari ini kami betul-betul mengharapkan seluruh mahasiswa kami bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan potensial dalam mengembangkan your future, masa depan kalian nanti, sehingga betul-betul memahami, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari dua narasumber kita yang luar biasa, sehingga nanti memiliki konsep dan paradigma keilmuan mengenai teknologi yang sangat dibutuhkan nantinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surat At-Taha ayat 114. Jadi teknologi itu dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu, memperbaiki kualitas hidup, dan memperkuat ukhuwah antar sesama. Nah, hari ini Rapatec 2025 betul-betul sudah menjembatani ukhuwah antar sesama. 116 peserta itu ada dari Universitas Diponegoro, ya Bu Melia, dari
Politeknik Sriwijaya. Jadi insya Allah publikasi dan sosialisasi khususnya program studi informasi kita harapkan tidak hanya bersifat skala nasional, tapi bisa menjadi global nantinya. Amin ya robbal alamin. Kita harus juga sangat memahami pelaksanaan Rapatek itu, or teknologi. Kemajuan teknologi itu harus betul-betul berlandaskan Sustainable Development Goals atau kita kenal dengan SDGs. SDGs itu banyak sekali kebermanfaatan dari kegiatan Rapatek yang secara kontinu dan konsisten selalu dilakukan oleh program studi sistem informasi, di mana harapan kita teknologi nanti bisa berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kalian, mahasiswa kami, itu betul-betul menjadi alumni yang siap untuk diserap oleh dunia, industri, dan pekerjaan nantinya. Dan juga memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai tujuan SDGs tersebut. Mari kita memanfaatkan kegiatan yang luar biasa ini, our teknologi, untuk mencapai potensi besar di mana dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan umat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang luhur dan prinsip-prinsip SDGs tentunya. Kalian semua generasi muda merupakan pionir inovasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi kami harapkan juga berakhlakul karimah dan peduli terhadap keberlanjutan dunia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Izin kami buka acara Rapatek 2025 dengan tema Touch Beyond Limit, Building Our Future Together, Innovation, Competition, and Entrepreneurial Excellence dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf lahir batin bila ada salah. Semoga kegiatan ini memberikan barokah dan manfaat yang luar biasa untuk bagi fakultas sains teknologi ke depannya. Allahumma fiqh wa aqwamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurima Engga Bareta, MKes Arifo, yang telah membuka acara Rapatek 2025 secara resmi. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Samudra Eliandi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh rahmat ini kami berkumpul dalam rangka acara Rapatek 2025. Sebuah kegiatan yang berisi seminar, workshop, serta berbagai perlombaan di bidang teknologi dan kreativitas.
kami panjatkan puji syukur atas segala nikmat-Mu yang mempertemukan kami dalam kegiatan yang mulia ini. Ya Allah, jadikanlah Rapattek 2025 ini sebagai ajang yang bermanfaat untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, serta mempererat ukhuwah di antara kami. Limpahkanlah keberkahan dan kelancaran kepada para narasumber, peserta, dewan juri, dan panitia agar dapat menjalankan perannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala hambatan dan kesulitan, serta bimbinglah kami agar ilmu, pengalaman, dan karya yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi bekal yang berguna untuk masa depan, serta menjadi jalan menuju ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Samudra yang telah memimpin doa. Semoga doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita adakan sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Pak Dekan, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Ketua Program Studi, serta Bapak Ibu dosen untuk berdiri dan bergabung ke depan. Untuk seluruh hadirin yang berada di auditorium, kami juga persilakan untuk ikut berpartisipasi dalam sesi foto bersama ini. Kepada tim dokumentasi, disilakan untuk memandu jalannya sesi foto. Sekali lagi kami ucapkan kepada sponsorship kami yang telah berkolaborasi dengan Rapattek 2025. Di antaranya Ada PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri, PT Victory International Pintu Cabang Palembang, Sari Roti, Sinex Academy, Mindprom Konveksi, LKP Poltek Opimo, Indosat, Kedai Farhan, Ibnanio, PD Pegadaian, BNI Rajawali, Ayam Goga Teteh, Warga, Geprek Barana, Geprek Amanda, iKids, dan yang terakhir adalah Standard Symphony. Satu, dua, tiga. 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 Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh hadirin. Dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Hadirin yang berbahagia, tiba dari penghujung acara pada hari ini. Saya, Muhammad Firdaus Saputra, dan rekan saya,
Selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Rapotek 2025 dapat memberi manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan diambil alih oleh moderator pada selalu dari Eci Mayasari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rapotek 2025. Selamat pagi para pejuang kode, agen perubahan, dan semua yang kepo pada masa depan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih semangat? Wah, saya benar-benar ngerasain aura-aura semangat mahasiswa di auditorium perpustakaan ini. Selamat datang di markas besar kita, Empowering Mind How AI Becomes a Partner in Learning and Creating. Hari ini kita bukan lagi di seminar biasa. Anggap saja tempat para pemuda di dunia teknologi, di mana kita akan menyatukan kekuatan untuk membahas kolaborasi yang paling keren pada abad ini. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Eci Mayasari yang akan memandu sesi seminar pada hari ini. Tugas saya simpel, memastikan otak kita upgrade, semakin berkembang, dan yang paling penting kita bersenang-senang. Coba saya tes dulu semangatnya. Kalau saya bilang, siapa yang siap otaknya diisi sama update terbaru seputar AI, kalian jawab, saya siap. Oke? Siapa yang siap otaknya diisi update terbaru seputar AI? Kurang semangat, saya ulangi sekali lagi ya. Siapa yang siap otaknya diisi sama update terbaru seputar AI? Wah, luar biasa sekali. Oke, aliansi tidak akan lengkap tanpa sang mastermind. CV-nya, Kak Capri bisa nih jadi inskripsi saking banyak pengalaman dan prestasinya. Beliau adalah Bapak Ramansyah MKom, dosen Sistem Informasi Universitas IGM, dan merupakan alumni mahasiswa Universitas Indonesia. Beliau sering menjadi narasumber dalam pembahasan mengenai AI dan robotik. Apalagi beliau adalah mentor tim robot di UIGM. Jadi, siapkan catatan, kosongkan memori internal yang ada di otak kalian, karena kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa dan keren pada hari ini. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut guru besar kita pada hari ini, Bapak Ramansyah MKom. Tes 1, 2, 3, kedengeran ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin akan sedikit tertunda karena ada masalah teknis.
Kenapa laptop saya tidak bisa muncul di layar? Jadi tidak ada HDMI ke atas sini. Saya pikir kayak di auditorium yang di fakultas ya, ada kabel HDMI yang bisa. Jadi ya agak tertunda, lagi dicari solusinya sama panitia. Di sini katanya kalau presentasi slide-nya ditaruh di atas sana. Ada operator menjalankan slide di sana. Tapi saya bukan cuma butuh untuk tampil slide. Saya butuh laptop ini to do something. Next. Ya, saya butuh layar untuk menampilkan laptop saya ke layar. Terserah mau ke big screen ini atau ke layar proyektor. Saya tidak menyangka kalau di sini tidak bisa langsung dari panggung ini untuk ke slide-nya. Di nomor saya aja ya. 11 bukan window ya.
Sabar ya. Alexa. Alexa. Oke, sambil menunggu slide-nya, jadi ceritanya ini diputar lewat Zoom ya. Dari sini ke Zoom ke layar. Oke. Solusinya gitu. Saya ekspektasinya tadi ada screen yang khusus untuk bisa dipakai ke laptop langsung. Oke, selamat pagi sekali lagi. Oke, hari ini kita tidak seminar. Jadi langsung bubar ya. Hari ini kita sharing aja. Sebetulnya saya mau sharing pengetahuan saja. Judulnya sih dari kata kunci ke dialog. Nah ini sebetulnya sebelumnya saya bawa asisten. Tahu siapa asisten saya? Bocorin. Saya bangunin dia. Maksudnya tidur tadi. Alexa, say welcome. Oke ya, jadi saya bawa asisten yang lain. Besar ya, Pak. Alexa, say welcome. Welcome to all of you. I am Alexa and I'm speaking. Dia udah nyapa ya, udah bangun. Jadi paparan apa ya? Paparan kalau seminar kayaknya formal banget. Jadi saya sebetulnya mau berbagi aja. Kebanyakan dari kita sekarang kan zamannya AI ya. Ini saya bicaranya adik-adik atau gimana ya? Adik-adik tapi ada ibu-ibu. Rekan-rekan aja ya, rekan-rekan sekalian. Kebanyakan dari kita selama ini sebelumnya sudah pernah menggunakan AI kan ya? Sudah. Saya tetap pakai ChatGPT kan? Saya bisa baca pikiran Anda. ChatGPT kan? Oke, kali ini saya disponsori oleh Google. Jadi say bye-bye to ChatGPT. Hari ini kita ngobrol dengan Gemini. Oke, itu ya. Tapi nggak salah juga sih apa yang kita bahas hari ini. Enggak dikhususkan untuk Gemini, enggak. Artinya dipakai untuk AI lain pun it's okay. Mau pakai ChatGPT boleh, mau pakai DeepSeek boleh, terserah. Jadi ini umumnya aja ya. Ini semua yang hadir dari UIN semua ya. Enggak sih, saya lihat tadi ada yang bajunya berbeda dengan logo yang berbeda. Ada ya tadi. Oh, ya tadi saya ngobrol sendiri nggak sanggup. Oke, terima kasih. Nah, ini lain berbeda. Jadi kebanyakan di awal-awal penggunaan AI biasanya kita masih seperti ini. Oh, ya dia lama ya. Dia kan putar dulu ke Zoom tuh kan. Dia kan keliling dulu ke Zoom ya, baru nampil di sini. Nah, selama ini kita kebanyakan, nggak semua sih yang di sini gitu ya, menggunakan AI tapi masih memasukkan gaya nyari di Google. Biasanya kalau di Google kita masukkannya kata kunci ya, kata kunci, keyword. Ini contohnya di sebelah kiri. Ide makan, misalnya di pencariannya ide makanan sehari-hari. Itulah link-link di website gitu ya. Seperti ini kan ya. Di pencarian misalnya Google aja lah kita sebut ya. Kemudian beralih ke AI, tapi masukinnya masih kata kunci. Nah, ini kurang efektif. Sebetulnya tidak lagi harusnya kata kunci. Ini contohnya sebelah kiri. Dia akan munculkan daftar
website yang ngebahas mengenai atau yang informasinya berisikan masakan sehari-hari sesuai dengan keywordnya. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu gaya yang kita tidak masukkan keyword. Jadi harus ngobrol. Nanti saya kasih lihat. Saya ngobrol dengan Gemini. Ya, ada satu contoh. Saya mau bikin buku. Sampai saat ini belum jadi bikin buku, tapi ngobrolnya udah panjang sama Gemini. Oke, nanti saya kasih lihat contohnya. Jadi di slide berikutnya, ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan gaya Google, gaya search engine ya, bukan Google aja kan ya, tapi kan sekarang yang paling itu Google gitu ya. Kalau menggunakan Google itu dia akan memberikan daftar informasi dan kita harus menuju ke link informasi tersebut, gitu kan ya, seperti tadi contoh sebelah kiri. Kalau dengan AI kita gayanya dialog, ngobrol. Mungkin nggak terbiasa. Saya bisa berjam-jam ngobrol dengan AI kalau ada case-case tertentu. Nanti saya lihat. Jadi kalau dengan Google ya itu seperti gunung es gitu ya. Sebetulnya potensi AI itu banyak sebetulnya. Tapi kalau kita mencarinya dengan gaya pencarian Google, ya tidak dapat informasinya secara efektif dan menyeluruh. Zoom-nya lagi. Ya, zoom-nya lagi reconnect. Tunggu ya, ini zoom-nya lagi reconnecting, jadi tadi putus. Panitia, kenapa internetnya putus? Jadi jadi gayanya harus gaya dialog, ngobrol dulu kayak. Oke, kita lanjut, kayaknya udah kembali lagi. Nah, dengan kebiasaan lama yang tadi menggunakan keyword, itu kalau ibaratnya kita mau bikin masakan, itu kita minta ke Google daftar resep.
Jadi makanya dia munculkan daftar-daftar resepnya. Kalau kayak gaya yang lama bagaimana? Berdialog dengan koki pribadi. Jadi kalau ke Google, saya mau masak masakan sehari-hari tadi ya. Kalau ke AI harusnya nggak begitu ngomongnya. Saya butuh masakan, ceritain gitu ya. Nanti dia. Jadi seperti kita ngomong ke koki. Kalau dengan Google kita harus mencari lagi hasil dari Google-nya. Kita telusuri lagi. Tapi kalau koki, kita minta dia langsung masak. Jadi langsung jadi. Nggak perlu repot-repot lagi gitu ya. Kalau dengan gaya yang lama, dengan Google, kita harus cari lagi. Kita harus masak sendiri. Ibaratnya gini, kalau di Google dia kasih list daftar masakan. Misalnya masakannya cacai gitu ya. Kita harus olah lagi. Ini lagi, cari lagi informasi buatnya gimana gitu ya. Nah, kalau dengan koki enggak, kita langsung minta dibuatkan, ibaratnya gitu. Tapi si koki ini harus tahu keinginan kita apa. Dia bukan cenayang ya, yang bisa baca pikiran orang kayak saya tadi. Enggak. Si koki itu enggak tahu kita maunya apa. Jadi harus cerita dulu. Cerita dulu. Oke. Nah, metode praktis yang bisa digunakan, sebetulnya kita kalau mau sesuatu ngomong apa sih ke AI-nya, apa sih yang diomongin, sebetulnya ada 3 aja. 3 konsep ini yaitu T, tujuan. Kita harus beritahu AI-nya tujuan kita apa. Terus berikan konteks. Anda siapa, apa batasan yang mau kita gali. Saya biasanya diawali dengan memperkenalkan diri dulu. Ya, di awal-awal kita perkenalkan saya siapa, karena dengan dia tahu kita siapa, dia bisa cari jawaban atau dia bisa bikin jawaban yang cocok untuk kita. Misalnya saya harus beritahu, saya dosen sistem komputer di Universitas Indo Global Mandiri. Gak perlu dijelasin apa itu UIGM, dia bisa cari sendiri. Apa itu prodi sistem komputer, gak perlu dijelaskan, dia bisa cari sendiri. Karena itu informasi umum, dia bisa cari sendiri. Tapi saya dosen sistem komputer, nah dia nggak tahu, gitu ya. Jadi saya jelasin dulu. Itu konteks. Kemudian perintah, baru kita minta dia ngapain. Ya. Nah, kita ini agak repot kalau saya tadi, oke, bakalan kelihatan nggak ya? Kita langsung, nah, seperti saya bilang tadi bahwa kita di sini saya akan demokan Google Gemini, bukan ChatGPT. Apakah bisa di handphone? Bisa. Dari web base bisa, artinya pakai browser aja bisa. Kalau mau unduh aplikasinya juga bisa. Oke. Your internet is unstable. Oke. Ini belum muncul kan? Ya, ini masalah koneksi. Jadi ini saya langsung contohkan atau perlihatkan di Gemini. Gemini ada yang gratis, ada yang versi non pro beginner, ada yang versi pro. Oke, tunggu lagi, zoomnya disconnect lagi. Jadi ada yang versi pro. Versi pro berbayar, ya sama seperti di ChatGPT. Kita mesti bayar kalau nggak salah yang nggak paling tingginya kalau di ChatGPT 370 ribuan ya kalau nggak salah. Ya, kalau versi basicnya free, tapi ya agak dodol. Agak
diskon lagi. Gimana ini? Oke, masih berusaha connecting ya Zoom-nya. Zoom-nya masih berusaha connecting. Alexa, play Apple Music. Here's Apple Music. Iya, dari tadi udah ada yang dikasih tapi disconnected kan? Alexa, stop. Oke, lanjut ya. Ini ganti hotspot. Mudah-mudahan ini lancar nih. Ini adalah Gemini, tampilan awal Gemini. Mungkin bisa dicobakan di HP-nya pakai browser saja. Tidak perlu download aplikasi seperti ya sama seperti yang lain-lainnya. Ini tampilannya. Tadi saya bilang ada yang versi basic dan ada yang versi pro ya. Ini akun saya yang versi basic. Jadi di pojok kanan atas ada opsi untuk upgrade. Bayar dong. Iya, bayar. Oke. Kita coba ya, upgrade. Ini saya mau kasih lihat bagaimana cara upgrade-nya dan gratis 1 tahun. Oke. Ini daftar bayarnya. Ada AI Plus 37.500 per bulan. Oke. 37.500 ada diskon tuh cari-cari aja cari-cari tanya. Yang di tengah Google AI Pro lagi dicoret gratis 1 bulan. Oke, yang di tengah gratis 1 bulan ya. Aslinya 309.000 per bulan. Gratis 1 bulan untuk 1 bulan. Yang sebelah kiri aslinya 75.000 untuk 6 bulan pertama bayarnya 37.500 per bulan. Yang sebelah kanan ini itu perkaya 1,9 juta per bulan dalam rangka diskon. Kalau tidak diskon 3.849.000 per bulan. Mahal? Oke, kita cari yang nggak mahalnya. Di bawahnya tuh ada university student to get AI Pro at no cost for 1 year. No cost for 1 year.
untuk university student. Berarti termasuklah kalian ya. 1 tahun ini gratis, lumayan kan? Dapat yang Google AI Pro, berarti yang di tengah ya, banyak ultra. Oke, saya klik tuh. Perlunya apa? Cuma perlu email kampus. Jadi pastikan sudah punya email kampus yang radenpatah.ac.id. Masing-masing dapat kan? Perlunya cuma itu saja. Ya, perlunya cuma itu saja. Pertama gini, ini diluruskan lagi. Pertama, akun Google yang digunakan bukan akun Google kampus. Satu, ini akun Google saya yang di .com, gmail.com. Jadi kamu harus punya akun Gmail, gmail.com ya. Pasti punya dong. Pada pakai Android kan, pasti punya. Oke. Kemudian itu didaftarkan Gemini-nya. Skemanya tadi ada bayar-bayaran ya, kalau nggak yang basic. Kalau yang basic nggak bayar selama ini, tapi dia agak tularin sedikit. Ya. Alternatifnya untuk university student gratis 1 tahun, lumayan ya. Aslinya bayarnya 309.000 tadi per bulan, tapi ini dikasih gratis 0 rupiah for 12 months. Lumayan ya. Caranya gimana? Ini pakai akunnya Gmail, terus ikutinlah langkah ini, nanti muncul ini verify eligibility. Nih, tinggal masuk ke verify eligibility ini di Gmailnya ya, bukan di akun Raden Patahnya. Saya klik very eligible dan kita tunggu sebentar. Kemudian disuruh ngisi form ini. Biasa country, tahu country, tahu ya. Schoolnya, oke, kita cobain ya. Indonesia. Ada tuh. Cepet dong. Saya ketikkan Raden Ajeng Kartini, bukan, Raden Patah. Tuh, ada tuh. Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, Sumatera Barat. Ada tuh, tinggal pilih. Sahabat Sumatera Barat. Itu mah kampung itu ya. Terus, nama, biasa ya. Nah, first name, last name. Biasa. Tanggal lahir, email. Nah, email itu yang harus diisikan email radenpatah.ac.id. Dia mau verify, benar nggak kamu mahasiswa UIN Raden Patah. Masukinlah email di sini. Kamu Raden Patah. Kemudian verify student status. Nanti Google akan kirimkan link ke email itu, bukan ke emailnya, ke emailnya itu untuk kamu klik. Berarti kan cuma pemilik akun dong yang bisa kliknya ya, yang pastikan bahwa benar kamu adalah mahasiswa universitas. Jadi kalau kamu masuk ke dalam email Raden Patah, kemudian ada link dari Google, klik link tersebut untuk verify. Setelah itu udah, apa yang terjadi setelah itu akunnya akan berubah seperti ini. Ini akun pro. Kita tunggu sebentar.
Pertama, di foto profil sebelah kanan, di lingkarannya kalau tadi tidak ada warna, sekarang ada warna. Ya, warna apa itu? Warna Google. Nah, warna Google. Nanti di sebelah kirinya yang tadi tulisannya upgrade to Pro gitu ya, nanti munculnya di situ tulisan Pro, tapi ini belum muncul. Di sebelah kiri gambar profil ini nanti ada tulisan Pro. Itu nyatakan bahwa ini sekarang akunnya akun Pro. Tapi kita tunggu sebentar, ini belum lengkap halamannya tampil. Kita tunggu agak sedikit lama. Nah, setelah dapat akun Pro, apa sih bedanya? Kalau yang saya rasakan, memang yang akun basic itu kadang sedikit miss. Kita ngomong apa, dia jawab apa. Dia agak terlalu ya. Mungkin disengaja supaya ya kamu pakai yang Pro dong. Ya. Belum, masih belum. Nanti di sini saya kasih lihat beberapa chat saya dengan si Gemini ini. Oke, nah itu ya di layar belum. Oke, seharusnya sudah muncul di layar ya. Ini tidak muncul di layar. Oke, kita tunggu ya, mungkin agak kendala lagi. Muncul di layar. Mungkin panitia sedang berusaha mengembalikan layarnya. Kita tunggu. Musik lagi. Alexa, play Apple Music. Play Apple Music. Nggak mau dia. Tidur dia. Mungkin dia berpikir, bapak ini lagi disconnect aja, panggil saja. Kalau enggak. Nah, ya ini sudah muncul ya di sebelah kanannya, di sebelah gambar profil kamu. Kalau sudah upgrade ke Pro, itu akan muncul tulisan Pro dan berwarna Google, dilingkari dengan warna Google. Dan di sini di bawah tulisan Gemini ini, kalau yang basic tulisannya 2.5 flash. Coba deh, 2.5 flash. Tapi sekarang ada pilihan 2.5 Pro ya. Biasanya yang ini nih, yang si tidak nyambung itu yang ini nih, 25 flash. Ini yang 25 Pro. Yang flash itu kalau kita tanya dia dijawab aja sama dia. Kalau yang 25 Pro dia reasoning, dia kasih jawaban, nggak main-main, dia kasih jawaban dan reasonnya apa, kenapa dia jawab begitu. Jadi kita bisa fight back sama dia. Oke, ini saya kasih lihat chat yang udah banyak. Dengan sebanyak ini, dia udah tahu saya siapa, gaya saya ngobrol sama dia seperti apa. Kalau dia kasih jawaban, biasanya saya nggak langsung puas, dia udah tahu. Dia bisa minta maaf. Ini saya kasih contoh, ini ceritanya saya mau bikin buku. Tapi nggak jadi. Karena saya bikinnya bukan nyerahin 100% sama si Gemini. Enggak. Dia kasih narasinya, saya harus koreksi dan sebagainya. Oke, ini openingnya. Nggak langsung, saya mau bikin, enggak. Hai dulu. Nggak kepikiran kadang-kadang kalau ngasih hai itu hai. Jawab sama dia. Sama sore yang bisa hari ini.
Dia bilang dia untuk hari ini berarti saya pernah minta bantuan sama dia hari-hari sebelumnya. Baru saya ceritain, saya bikin membuat buku, saya sudah punya banyak awalnya berupa sertifikat buku ini mengenai IoT. Dia thinking, dia ada thinking macam-macam. Kita bisa lihat dia thinking apa aja. Ini thinkingnya, nggak perlu lah itu cara dia berpikir, nggak usah kita lihat. Itu adalah ide yang sangat bagus. Ini belum bikin bukunya, udah sepanjang ini ngobrolnya. Dia udah kasih topik-topik yang menarik. Awalnya dia pikir saya mau bikin buku selain modul perkuliahan. Enggak, saya maunya bukunya untuk umum gitu ya. Untuk yang hobi, IoT, untuk mahasiswa juga, untuk profesional juga bisa, saya maunya gitu. Jadi udah panjang sekali. Chatnya panjang sekali. Target audiensnya untuk pemula, saya jelasin semuanya apa yang saya mau buat. Belum minta dia bikinkan konsepnya. Oh, ini udah jadi. Tuh, udah dia bikin sepanjang itu, ya mungkin sebelum langsung ya udahlah oke, enggak, saya kurang gimana gitu dengan dua kasus yang masih protes loh. Tuh, saya masih protes. Dan saya sebenarnya bisa oke. Jadi saya nggak langsung menyerahkan apa yang dia udah bikin sebanyak itu langsung oke, enggak. Gitu ya. Memang harus seperti itu. Dan alternatifnya banyak nih. Di situ agak lambat ya scrollnya. Kita lihat ke ini berjam-jam chat sama. Nah, saya tidak sabar untuk mungkin saya clear dulu beberapa project yang progress biar ada waktu. Jadi bukan saya serahkan ke mini full, tapi saya butuh waktu untuk mengerjakannya juga. Tuh ya. Sampai ya sedikit siap kalau tiba-tiba ada ide apapun terkait buku ini, saya akan taruh chat ini sebagai catatan. Jadi chat ini juga sebagai catatan. Saya bilang note ya, ini dicatat, nanti saya akan follow balik catatan yang itu. Oke, dia oke. Ini udah hampir habis nih sesi chatnya. Oke, see you when I'm ready. Jadi dia saya suruh tunggu, kalau saya siap saya panggil lagi dia. Oke, kita mulai project buku ini gitu ya. Oke, dia balas. Alright, sound like a plan. Dia balas dengan bahasa Inggris karena saya menggunakan bahasa Inggris. Ya kan? Yang keterusan pakai bahasa Inggris ya. Normalnya kita pakai bahasa Indonesia. Seperti itu, enggak kaku ya. Pertanyaannya, dia juga ketawa. Siap, silakan. Mau bahasa Indonesia barusan. Si kepikiran ngobrol ini seperti itu, kita kembali setelah pabrik bahasa Indonesia. Begitu, ada banyak tadi ceritanya. Ini yang saya contohin aja. Ada banyak project-project ya gaya ngomongnya begitu. Saya nggak bisa langsung terima apa yang dia bilang. Dia udah tahu gaya saya seperti apa. Ini yang makanya akun pro saya bandingin sama yang nggak pro tadi, ya beda, hasilnya beda. Yang ini dia lebih reasonable. Oke, kita balik ke sini deh. Oke. Delay. Oke, nah ya. Dalam menggunakan AI ini kita anggaplah ada golden rule bahwa
AI itu kita anggap dia sebagai asisten. Kalau saya menganggap dia sebagai asisten. Kayak tadi saya mau bikin buku, nggak langsung minta dia bikinkan. Untuk bikin buku atau bikin jurnal kamu ya, atau bikin laporan penelitian, tentu buku itu banyak referensi. Selama ini cari di Google, cari jurnal 10 biji, bacain satu-satu gitu kan, baru bisa nulis gitu ya. Oke. Jadi kan dia asisten, kerjaan yang kira-kira butuh effort waktu banyak, dia bisa kerjakan lebih cepat. Saya punya ide penelitian mengenai ini awal, oke, cari dong 10 jurnal terkait, dia cariin, ada, terus kita baca, kita kan nggak nyebut bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kan, ya kan, random aja, gitu. Males nih bacanya, biasa ya, apalagi kalau jurnalnya bahasa Inggris, gitu, atau bahasa Belanda, gitu. Males kan, oke, tenang aja, suruh dia bacain. Begini, tanya sama dia, kamu bisa nggak kira-kira jurnal pertama itu apa sih isinya? Nah, diceritain apa isinya. Kita nggak perlu nyari, kita nggak perlu membaca dan tahu secara detail isinya apa. Yang biasanya kalau menggunakan bahasa Inggris kita bisa, tapi butuh waktu lebih lama dibandingkan kita baca jurnal bahasa Indonesia itu kan. Karena bukan bahasa kita. Jadi kan dia asisten. Terus baru dia suruh dia bikin narasi dan sebagainya lah gitu ya. Jadi jangan selalu langsung percaya dengan AI, apalagi akun basic. Dia sedikit halu, akun basic dia kena halu. Jangan percaya. Kalau yang pro, oke. Buat sparring partner, oke lah kalau yang pro. Tapi kalau yang basic jangan deh, karena entah kemana dia tiba-tiba saya adalah AI berbasis tag dan bla bla bla, saya nggak ngerti. Wah, tiba-tiba dia nggak ngerti. Nah, jadi gitu ya. Jadi kadang dia bisa berhalus-halus, entah apa. Jadi selalu cek ulang fakta dan kutipan dari sumber aslinya. Jadi setelah dapat dari dia bilang begitu, ya tetap kamu. Kemudian hindari plagiarisme. Apa tuh maksudnya? Gunakan AI untuk brainstorming, membuat kerangka, bukan membuat jurnalnya. Begini, buatkan saya jurnal mengenai ini dari bab 1 sampai bab terakhir. Gitu, gue maunya gitu. Enggak, brainstorming. Mungkin buatkan kerangkanya, kira-kira pola pikir dari sudut dia gimana mengenai penelitian yang kecil. Terus bisa bantu. Jangan pernah copy paste hasil AI dan mengklaimnya sebagai tulisan orisinal Anda. Gitu ya. Pahami konsepnya lalu tulis ulang dengan kalimatmu sendiri. Nah, kebanyakan di mahasiswa biasanya kalau ada tugas, nah itu tugasnya dikerjakan oleh AI. Misalnya ini kan SI ya, pemrograman nih misalnya, belajar mata kuliah pemrograman kan, apa misalnya pemrograman WK atau apa di sini saya nggak tahu kalau di SI ya, saya sistem komputer, mungkin Python gitu ya, dikasih tugas sama Bu Meli, buatlah program ini, langsung copy paste pertanyaan copy paste ke Gemini. Ini tugas dari Bu Meli, itu dibikinin ya. Benar jawabannya, langsung benar. Orang dia dibikin pakai komputer kan ya, masa dia bahasa pemrograman nggak tahu, langsung benar. Tapi begitukah cara sebaiknya? Enggak. Kerjakan dulu tugas yang dikasih Bu Meli tadi semampu kamu. Kalau salah gimana? Baru tanya sama AI-nya. Ini salahnya ini nih. Misalnya di Python gitu ya, kan ada kode salahnya tuh. Salahnya ini. Itu salahnya di mana? Nanti dia jelasin. Ini salahnya di mana? Bikinin yang benar. Akhirnya benar juga ya. Tapi suruh dia jelasin dulu salahnya di mana. Jadi kamu bisa belajar jadi partner lah
benar-benar belajar sama si AI-nya. Jangan mentang-mentang copy paste. Kemudian jaga kerahasiaan data. Si AI ini, Gemini ya, saya nggak tahu kalau ChatGPT, kita bisa kasihkan gambaran, data, dan sebagainya. Itu agak diragukan ya, kalau seandainya data itu secret, sebaiknya tidak diberikan ke AI. Kita nggak tahu nanti apakah bakalan dipakai oleh AI untuk hal lain, kita nggak tahu. Tapi di Gemini, misalnya ini ada file PDF gitu, bisa diupload ke Gemini-nya. Jadi langsung upload seperti itu. Jadi untuk data-data pribadi, misalnya untuk KTP, jangan deh, gitu ya. Nanti tiba-tiba KTP kamu muncul di pinjol. Next. Oke, jadi kemampuan berdialog seperti saya contohkan tadi dengan AI itu disebut dengan prompt engineering. Kemampuan untuk membuat ya berdialog dengan AI tadi, contoh yang bikin buku itu namanya prompt engineering. Salah satu skill di sekarang ini itu jadi salah satu skill kita apa? Prompt engineering. Jadi kita bisa bikin prompt yang baik untuk AI. Itu bisa cari skill ini sangat dicari di dunia kerja saat ini. Bikin prompt ya, karena itu tadi di awal tidak semua orang mudah untuk berkomunikasi dengan AI. Anggap AI itu kayak robot. Tapi tadi saya sudah lihat kan bagaimana dia nggak kaku-kaku banget sebetulnya. Mahasiswa yang mahir menggunakan AI akan belajar lebih cepat karena ditemenin sama AI, menghasilkan kualitas kinerja kerja yang lebih tinggi, jadi problem solver yang lebih efektif. Itu. Gunakan AI untuk project-project, tapi contohnya kayak tadi, jangan langsung minta dibuatkan hasil akhirnya, apalagi masih pakai akun yang basic. Nanti kita sudah bikin apa, dia bikin apa gitu. 10, misalnya 15 halaman, dan yang percaya aja copy paste, wah ternyata halu semua isinya. Oke. Nah, jadi itulah mengenai AI. Jadi sebetulnya bagi mahasiswa itu jadikanlah AI itu teman mengerjakan tugas, teman menulis jurnal, apa nanti juga teman untuk membuat skripsi, itu kan pusing ya. Nah, kemudian tipsnya, salah satu tipsnya adalah kalau misalnya bikin jurnal, gitu ya, terus di satu session aja, ini namanya satu session. Jadi saya kemana dia mesti di mana? Mohon izin Bang Ahmad. Iya. Kita sambut dulu tamu undangan kita. Selamat datang kami ucapkan kepada Victory. Boleh nih teman-teman tepuk tangan. Victory. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, ini satu session. Jadi kalau misalnya jurnal, jangan nanti misalnya nih lagi brainstorming bab 1, udah kelar nih bab 1. Jangan bikin chat baru untuk bab 2-nya. Tapi lanjut di chat itu. Karena dia punya memori. Jadi dia tahu historinya gimana. Jadi jangan pindah chat baru gitu ya. Ini bikin chat baru, bab 2-nya chat baru, bab 3-nya chat baru. Nanti kalau dibikin seperti itu, kesannya bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya itu nggak nyambung. Karena dia pakai memori yang berbeda. Jadi di satu chat aja. Ini contohnya tadi kalau saya mau buat buku, saya nggak buka new chat, tapi chat yang tadi. Karena dia udah tahu brainstorming tadi itu
historinya apa, udah tahu gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini agak aneh kan? Ya. Kemudian di Gemini untuk yang penting-penting bisa kita pin supaya nanti kalau ada chat baru yang di pin tetap di atas. Jadi biasanya sih ya ini kayak kalau misalnya ini project-project yang on progress. Ada AI agent untuk mesin SMB, perangkat identifikasi tumbuhan ini nggak jalan, maksudnya baru brainstorming aja udah cut dulu kayak itu tadi ya. Kenapa? Karena ada lagi yang lain. Kemudian counter artefak pakai B, ini untuk dimusim juga. Sistem wisuda, jadi wisudanya nggak lagi itu ada dosen yang manggil, tapi si mahasiswanya naik panggung, gelangnya dia pakai gelang, gelangnya diarahin, nanti sistemnya akan bersuara memanggil, pakai text to speech, jadi dari text to speech. Ini udah jadi nih kalau yang ini, yang sistem wisuda itu udah jadi, tapi masih ada saya pin. Nah, kalau yang ini nggak dipin nih, nggak dipin. Ini chat pendek yang ya kira-kira udah sejawabannya udah nggak perlu lagi gitu ya. Kayak ini kemarin ada SMK minta dosen bisa mengajar untuk bikin aplikasi pelacak gula garam lemak tubuh. Harian apa ya? Ini saya tanya dulu. Tapi ternyata ini bukan hardware, software, jadi mungkin nggak tepat untuk sistem komputer. Ya kurang lebih begitu. Jadi intinya jangan lompat-lompat, jadi jangan satu chat. Gemini bisa diakses dari HP bisa. Jadi kalau Instagram ini gini, jadi kalau akunnya sama ini bukan ya apa yang ada di akun di sini ya sama dengan yang di sini. Jadi bisa buka laptop bisa atau pindah ke HP dengan akun yang sama itu bisa. Ya kalau di ini. Nah, kalau nah, itu email saya bisa dicatat. Itu email saya. Ya. Biasanya malas nyatet langsung foto aja. Gitu kan ya? Nah itu ya, kalau mau tanya-tanya, saya dosen sistem komputer di UIM, jadi sebetulnya lebih ke IoT, robotik, tapi ini SI ya, tapi kadang mungkin ada mahasiswa SI yang tertarik dengan itu ya. Oke. Oke, berikutnya gimana, Bu? Sesi tanya jawab kah atau apa? Oke, saya serahkan dulu ke moderator. Wow, luar biasa sekali. Bertemu wow. Gimana? Otaknya ngelek nggak? Karena mendapatkan informasi yang keren banget. Atau makin panas? Karena pengen coba-coba. Tenang. Sebelum kita ke sesi materi, kita refresh dulu otak kita. Oke, boleh teman-teman untuk berdiri dan ikuti saya.
Oke, ikuti saya ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Gimana? Sudah siap belum? Oke, kita bareng-bareng ya teman-teman. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, kita coba sekali lagi ya. Suaranya harus energi ya teman-teman. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Bahwa terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi kepo berjamaah atau sesi tanya jawab. Boleh nih buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan angkat tangannya dan perkenalkan nama dan instansinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Oke. Baik, terima kasih untuk materinya. Kan emang ya, jadi yang perkembangan AI di zaman digital ini kan sekarang emang berkembang pesat ya untuk 5 tahun ke depannya. Dan mulai dari orang yang biasa manual, sekarang apa-apa menjadi memakai AI untuk rutinitas keseharian dia. Terus, jadi pertanyaannya, bagaimana dampak negatif bagi seseorang yang nggak mau update tentang teknologi di zaman sekarang, terutama di bagian AI? Dan juga perbedaan bagi seseorang yang selalu belajar tentang hal baru tentang teknologi dibandingkan orang yang masih stuck pengetahuannya tentang teknologi yang nggak mau diupdate. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang teknologi itu berkembang pesat. Tadi pertanyaannya, kalau seandainya kita tidak mengikuti bagaimana, ya sebuah keniscayaan kamu akan ditindas oleh teknologi itu sendiri. Ya, teknologi lama itu akan dihapuskan. Kamu akan kesulitan sendiri. Contohnya sekarang ya, kartu ATM masih perlu nggak saat ini? Tidak. Kenapa? Tarik duit bisa, tarik tunai non ATM, non kartu ya. Sekarang kalau kartu saya nih ada yang expired, saya biarin aja. Kenapa? Saya masih bisa tarik kok, nggak pakai kartu. Tapi ya kita harus tahu caranya, gitu kan. Kalau nggak mau tahu gimana? Ya siapa tahu nanti perbankan nggak lagi menerapkan pakai kartu, karena kartu rentan untuk hilang dan sebagainya. Ya. Dan masih banyak hal lain yang ya kita memang harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Memang ada ya, perkembangan teknologi itu seperti pisau bermata dua, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tapi bagaimana kita mengambil sisi positifnya dan mengantisipasi untuk tidak mengambil sisi negatifnya, begitu. Contohnya tadi, gimana kalau mahasiswa yang tugasnya minta dibuatkan dengan AI, itu negatif. Kenapa? Yang tambah pinter AI-nya, mahasiswanya enggak, ya kan? Tapi
dia berusaha dulu terus minta dibantuin salahnya apa oleh AI, nah itu baru good tuh, ya. Jadi dia belajar salahnya di mana, harusnya sebetulnya cara menggunakannya aja. Jadi kalau ada yang skeptis bahwa AI nanti bisa menggantikan manusia bla 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 bla, belum ya, terlalu banyak nonton film fiksi kayak gitu jawaban saya. Next. Next, pertanyaan selanjutnya. Baik, boleh di tengah. Oh, ini ya. Silakan bertanya, karena bertanya itu gratis. Bertanya di sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, terima kasih pada kesempatannya. Izinkan perkenalan terlebih dahulu, nama saya Mas Wahyu Asitara Ikna dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Dari awal materi, Mas Wahyu sangat tertarik Pak dengan pembahasan mengenai AI dan juga cara kita manusia berdialog dengan AI tersebut. Tapi di sini ketika kita sebagai manusia terlalu sering berdialog dengan AI, bisa dibilang terlalu bergantung dengan AI tersebut, apakah pola berpikir cara manusia dan cara berbahasanya akan berubah juga Pak? Sehingga apakah itu termasuk bagian dari revolusi atau malah sebaliknya Pak? Terima kasih. Revolusi atau evolusi? Berbeda ya? Iya. Oke, saya nanya tadi apakah kita berubah gitu, ngikutin AI gitu ya? Enggak, kalau selama ini AI-nya yang ngikutin saya. Kalau dari pengalaman saya, AI-nya yang kemudian tahu sifat saya gimana dan dia akan menyesuaikan jawabannya. Misalnya gini, saya ini orangnya gitu, kalau kan sudah lihat ya, kalau dia kasih statement walaupun panjang, saya bakalan bantah. Berikutnya, dia akan berpikir bahwa akan bikin jawaban yang lebih perfect. Kenapa? Ya harapannya saya nggak bantah lagi. Tapi tetap gitu. Jadi si AI-nya yang harus ikut saya. Ya tergantung. Saya bilang tadi, ini teknologi AI ini kayak pisau. Bisa digunakan untuk hal positif, bisa untuk hal negatif. Ya, jadi tergantung yang menggunakannya. Kan kalau senjata itu main behind the gun, ya. Jadi orang yang menggunakannya sebetulnya bisa positif, bisa negatif. Kalau untuk membantu, ya prinsip saya kalau saya saat ini Gemini Pro itu jadi asisten saya. Asisten ya, dia juga udah tahu. Ya, saya cuma asisten. Di chat lain ada hal lain yang lebih, bukan sekedar yang tadi bahasa Inggris yang hahaha, enggak. Ada hal lain yang saya ngobrol, akhirnya dia sampai bilang dia kemampuannya cuma segini. Tetap aja kalau mau bikin project ini, saya yang jadi leadernya, saya cuma bisa bantuin sebisa dia gitu. Dia bilang dia terbatas, bahwa saya tetap punya kontrol penuh di sebuah project gitu. Udah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ibu di depan kali ini. Terima kasih. Saya Dr. Delia dari Kapral Biologi. Jadi penasaran, apakah itu kan akhirnya akun kita, apakah orang lain itu bisa ikut, misalnya tadi saya ikut, apakah harus memperkenalkan diri dulu gitu dalam satu akun tadi gitu, atau nanti ada anak juga ikut gitu. Bisa beberapa orang kan, atau hanya kita pribadi yang bisa? Sebaiknya masing-masing walaupun sekeluarga, jadi akunnya kalau bisa masing-masing. Anak punya akun sendiri, bapaknya punya akun sendiri. Jadi di Google ini nggak ada family akun, gitu kan? Maksudnya family akun yang semuanya bisa pakai akun sama. Karena di Google nanti kalau dengan misalnya anak kita yang masih SD misalnya, dia akan gaya bicaranya berbeda.
Dia akan generative AI, dia bukan cuma menjawab pertanyaan kita, tapi dia juga belajar. Dianya belajar. Oh ini si orang ini, si akun ini, oh dia gayanya begini, oh dia ini anak kecil, oh dia ini anak SMP, oh ini anak kuliah. Makanya kita memperkenalkan diri dulu bahwa kita ini siapa, supaya dia tahu. Selebihnya ketika kita chat sama dia, entah beberapa sesi kita buka, dia udah tahu kita ini siapa. Tapi kalau tadi nanti ada yang lain pakai akun yang sama, ya dia anggap bahwa akun ini adalah punya ibu. Nanti anaknya itu kebingungan, nanti si anaknya pakai akun Google dia sendiri. Jadi berbeda. Satu, dia melihat, dia berpikir itu satu akun. Jadi kalau akunnya berbeda, emailnya berbeda, alamat emailnya berbeda, itu adalah orang yang berbeda, bukan orang yang sama. Jadi nggak ada sharing akun di situ. Atau Google gratis ya, Google gratis. Begitu Bu Delia. Gimana Bu? Next tadi di saya lihatnya ada kertas tadi yang katakan. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Terlian, manajer dari Al-Fatih Palmonte Kopi. Kebetulan kan kita memang bergerak di bidang pendidikan komputer juga Pak. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, kan kami sudah terbiasa pakai ChatGPT dan untuk Gemini mungkin agak baru Pak ya, baru beberapa bulan terakhir ini yang mulai populer. Dan biasanya sih kalau saya pribadi menggunakan ChatGPT itu untuk kegiatan marketing biasanya, analisa sama bikin skrip konten biasanya. Nah, tapi beberapa bulan belakangan saya lihat ada banyak video-video itu Pak, video-video Google View kan kabarnya. Karena saya baru pakai Gemini, saya cari-cari di Gemini itu cuma bisa pakai gambar Pak ya, pakai banana itu Pak ya. Nah, yang saya tanyakan itu Google View itu di mana ngaksesnya, atau apa memang belum masuk Indonesia, atau gimana cara ngaksesnya? Itu aja sih Pak. Di Google untuk PO3 itu generator video. Kalau banana itu untuk gambar. Jadi beda. Kalau banana khusus gambar, itu bukan video. Kalau PO itu video, kita bikin video. Mungkin waktu bikin video marketing pendek gitu ya, 30 detik gitu kan biasanya. Itu bukan pakai banana, tapi pakai PO3. Sekarang PO3 sudah bisa di Google di Gemini yang Pro. Yang Pro bisa akses PO3. Dia bisa bedanya dengan yang di basic bisa, tapi dia bisa cuma bikin 8 detik video 8 detik untuk versi basic. Kalau mau yang lebih panjang harus pakai Gemini Pro. Pakai Google Gemini Pak ya? Iya, Google Gemini Pro, tapi yang versi Pro-nya kan ChatGPT juga gitu ya, ada yang versi basic, ada yang versi bayarnya. Bayarnya juga bertingkat-tingkat tadi. Kalau yang Google AI Gemini AI Pro itu 370.000 sekitaran itu, 370 per bulan. Itu dapat Pro dan bisa bikin PO3 lebih panjang durasinya. Ya, kalau yang gratis, yang basic bisa 8 detik durasinya. Tapi bisa aja sih bikin 8 detik, kemudian bikin lagi sambungannya 8 detik. Tapi terkadang dia nggak konsisten. Ini videonya udah dari 8 durasi masuk, mau kita kan 8 detiknya, karena dia nggak konsisten. Iya, makanya mungkin itu strategi supaya kita suruh bayar ya 3 yang Pro. Kan ribet kamu kalau kayak gitu kan ya, dapat begitu. Baik, mungkin lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan. Bapak di depan dari Tori. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Arif dari Tori International Future, branch Palembang.
izin bertanya Pak Rahman terkait AI, di mana di problem solvingnya sosial di Indonesia sekarang itu dengan adanya kecanggihan AI ini justru kita harus tetap melirik dampak positif, dampak negatifnya ya Pak. Bagaimana dengan perkembangan AI selama ini Pak? Dengan pemanfaatan yang manfaatnya justru dipakai untuk hal-hal negatif, sehingga di ranah pendidikan pun banyak mahasiswa ataupun pelajar yang melimitasi cara berpikir, berkreasi dan berinovasi dengan mengandalkan AI. Sangat setuju banget dengan Pak Rahman tadi. Kalau Pak Rahman sendiri AI yang mengikuti saya. Nah, bagaimana itu ditanamkan di dunia pendidikan supaya tidak ketergantungan terhadap AI, tapi kita yang mengendalikan AI. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau di saya selama ini menggunakan Gemini, saya leadernya. Si Gemini hanya asisten saya, bukan dibalik. Itu bisa terjadi kalau memang komunikasi kita dengan Gemini-nya dari awal, kita straight dulu, kita standing position dulu, kita di sini dan kasih tahu dia siapa, kontribusi dia sisi mana saja. Buat kalau saya sih kebanyakan untuk project. Dan dia udah tahu setiap, kalau sekarang di Gemini saya dia sudah tahu bahwa posisi dia di mana. Dia nggak mau ngambil alih. Misalnya gini, dia sudah bikin narasi, tetap dia tanya saya, menurut kamu ini gimana yang saya bikin? Kurangnya di mana? Atau kira-kira kamu punya pemikiran? Dia selalu bertanya seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya saya selalu ya, itu bantah. Dia bilang apa saya nggak langsung percaya. Jadi berikutnya dia langsung kayak gitu. Nah untuk mahasiswa yang begitu, tadi saya sudah contohkan, kalau dapat tugas, jangan langsung tugas dosen ini langsung bikinkan jawabannya ke AI. Jangan, bikin dulu semampu kita, terus baru posting ke AI, minta pendapat dia. Mungkin kan dari sisi kita udah kelihatan bagus, tapi mungkin dari sisi orang lain belum tentu. Kalau dia bilang ada kurang di sini, kita lihat, masukkan dia, kira-kira kontribusinya positif nggak dengan tulisan kita tadi. Jadi brainstorming, bukan pembantu yang disuruh ngepel. Ngepel ya? Nah, kayak gitu. Dia sparring partner lah dalam berpikir seperti itu. Kan itu misalnya, kan bisa aja sparring partner sama sparring partner maksudnya dalam sisi bukan gotok-gotokan ya. Misalnya sama dosen misalnya kan, tapi kan dosen nggak available 24 jam. Sementara ini available 24 jam. Kamu mau tengah malam mau nanya apa bisa. Kalau sama dosen bisa kenapa? Ya kan? Nah, enaknya begitu. Kapanpun, dimanapun kita bisa ajak jadi, yaitu tadi partner untuk brainstorming apalah apa. Jadi gitu. Ini ditekankan ya, tadi kan untuk mahasiswa nih, mahasiswa biasanya ada lazy jadinya, minta semuanya diserahkan ke AI. Kayak tadi AI ini jadi pembantu, suruh ini, suruh itu, suruh ini, enggak, bukan begitu seharusnya. Jadi kalau udah beberapa kali cek, dia udah remembering, si Gemini-nya udah ingat, oh polanya begini, udah chemistry-nya udah nyambung. Kalau saya sama Gemini, makanya nggak pakai ChatGPT. Kalau pakai ChatGPT, saya harus memulai ikatan chemistry-nya lagi. Sehingga dia ngerti saya ngerti dia, itu susah. Butuh waktu lama, bukan susah sih. Mending saya terusin dulu si Gemini ini. Mumpung gratis 1 tahun pro-nya. Gitu. Ini masih 2026 sekitar Agustus lah ya, kemarin Agustusan saya aktifin pro. Jadi gitu Pak. Ini untuk mahasiswa nih, Bapak ini udah mancing tadi kan ya. Ini mahasiswa nih bakalan jadi malah dulu. Tapi itu juga jadi banyak dosen yang akhirnya pokoknya tugas saya kalau ketahuan bikin pakai ChatGPT nanti nilainya 0. Ada tuh yang gitu kan dosen ya, ada ya. Kalau saya enggak. Saya bilangin begitu, kamu bikin tugas itu, bikin aja sebisa-bisa kamu, nanti minta bantuin sama dia salahnya apa, benerinnya gimana.
Begitu caranya. Boleh pakai ChatGPT? Boleh. Boleh pakai Gemini? Boleh. Kalau kita nggak bolehin, nanti mereka nggak tahu perkembangan AI saat ini. Dia orang muda, misalnya di dunia kerja, disuruh bikin sesuatu. Secara manual dia bisa bikin kerjanya itu sekitar 2 jam. Sementara dengan dibantu Gemini, mungkin dia bisa kerjain itu 10 menit. Kalah saing dong dia sama rekan kerjanya yang menggunakan itu. Kalau kita nggak ngajarin, iya, bakal nilai minus bagi si mahasiswanya. Tapi itu tadi, jangan jadiin dia pembantu. Walaupun dia mau, tapi jangan jadiin dia pembantu. Enak sih kalau punya pembantu ya. Tapi bikin kita males. Benar, bikin kita jadi males. Otak kita nggak jalan. Semuanya serahin ke orang. Itu Bapak, jawaban saya. Mungkin bisa jadi masukan positif juga bagi rekan-rekan mahasiswa. Saya ngomongnya rekan-rekan berarti ya, rekan-rekan mahasiswa di sini. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dian dari Victoria, Pak. Seperti yang kita ketahui ya Pak, IE ini kan semuanya udah masyarakat dan remaja-remaja di sini kan udah kayak ketergantungan ya Pak, udah mengetahui semua. Ini apakah ada ancaman yang ditimbulkan oleh IE Pak, seperti error atau gimana di saat kita terlalu menggunakan, masyarakat menggunakan, maupun remaja-remaja ini kan lagi butuh banget, apakah ada human track errornya gitu Pak yang ditimbulkan oleh itu? Seperti saya bilang tadi, AI ini seperti pisau, man behind the gun, yang mengendalikannya orang yang memegang pisau tersebut. Bagi chef, pisau itu bisa positif. Bagi perampok, pakai pisau yang sama akan beda digunakannya. Benar? Oke, jadi tergantung orang yang menggunakannya. Apakah bakalan ada negatifnya? Iya, tapi seharusnya bagaimana kita menghindari negatifnya itu. Kalau pertanyaannya apakah berdampak ke psikolog, saya nggak tahu, saya bukan psikolog. Kalau berdampak ke psikologis anak-anak, saya nggak tahu, saya bukan psikolog. Mungkin nanti Rafatnya bisa menghadirkan psikolog gitu ya. Tapi kalau dampak negatif yang lain, ya itu tadi contohnya, ada tugas kita bikinin, otaknya nggak jalan jadinya, semuanya tinggal beres. Kalau kita kerjain dulu tugasnya, terkendala, baru dibantu, nah itu positif. Menggunakan AI yang sama, tapi lihat satu positif, yang satu negatif. Jadi tergantung cara menggunakannya. Mungkin para dosen untuk mahasiswa ini lebih mengajar mahasiswanya untuk menggunakan AI itu yang positif. Gitu ya Bu, kalau menurut saya. Tetap ada dampak negatifnya. Tapi mudah-mudahan di sini enggak ya. Gitu. Mana tadi? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis. Oke, boleh untuk satu lagi pertanyaan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rizkia. Izin bertanya Pak, bagaimana prompt yang tepat ketika kita ingin meminta Gemini untuk membuat gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan? Terima kasih. Oke, kalau gambar berarti banana ya, bukan Gemini, berarti banana. Jadi di Google ada project banana. Itu untuk bikin gambar. Yang coding Pak. Oh. Saya ngerti maksudnya
Coding gambar itu misalnya prompt-nya, prompt. Gimana sebetulnya tergantung, ya itu tadi, itu skill. Jadi kalau bisa pelajari itu, namanya prompt engineering. Bagaimana mengenerate prompt. Ya, itu bahkan ada banyak bukunya, e-booknya, bagaimana bikin prompt yang baik. Memang di awal-awal kalau kita bikin prompt, kita minta apa, jadinya apa, gitu ya, di luar ekspektasi. Ya, itu karena belum terbiasa aja. Di VO3 kalau untuk video bisa pakai VO3, itu juga begitu. Untuk sementara ini saya nggak main di Banana, saya nggak selama ini saya pilih ke project yang kayak gitu ya. Bukan ke bikin gambar, bikin video, mungkin kayak Bapak tadi mungkin kebutuhannya bikin video iklan gitu ya. Nah, mungkin video ini lebih cocok kalau mempelajari yang VO3 gitu. Kalau saya sih lebih teks aja karena kebutuhannya untuk teks, bikin project, jurnal dan sebagainya. Begitu Ibu. Untuk yang gambar saya nggak bisa bikin prompt-nya yang baik karena saya nggak di situ. Gitu Ibu. Sorry Ibu. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, maka kita cukupkan di sini ya. Saya lagi mencari. Oke, sebelum ditutup, saya mau bagi 3 voucher. Nah, masing-masing 30.000. Voucher apakah? Voucher belanja di Shopee. Tokonya Nina Nino. 30.000 lumayan ya. Caranya saya kasih pertanyaan singkat aja. Ya. Mulai ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan minimal 3 generator AI yang kamu tahu. Siapa? Oke, mungkin boleh diulang. Ya, mungkin boleh diulang, kita hitung ya. Siapa cepat, dia dapat. 1. Diturun dulu ya, diturun dulu. 1, 2, 3. Mungkin kakak yang di sebelah sini. Saya nggak ikut tunjuk ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi 3 generasi AI yang diketahui. Yang pertama ada Gemini, ChatGPT, Blackbox AI. Ya, benar. Terima kasih. Ini maksudnya. Selamat menggunakan. Alexa, play music. Oke, pertanyaan kedua. Ya. Apa dampak positif dari penggunaan AI? Mungkin kakak yang di sebelah sana. Minimal 5. Saya belum selesai tadi ngomongnya. Baik, terima kasih. Dampak positif penggunaan AI itu sangat banyak ya. Terutama kalau misalnya bagi saya soal programmer tuh AI itu makanan sehari-hari gitu. Karena tiap kali itu pasti AI. Kita itu kayak coding lah ya. Nah, saya sebagai programmer tuh kalau dampak positifnya tuh ya kita ngebuat project itu nggak sampai berhari, itu bisa sampai kayak 2 jam 3 jam kita selesai, dan terus itu mempermudah kita kan. Terus kalau misalnya kita ngoding terus juga ada yang error, kita tanya aja langsung apa yang bikin itu error, terus
bakal dikasih tahu, sudah selesai. Wow. Tiga itu dia mempermudah kita misalnya hari ini kita mau bikin apa, project apa. Misalnya mending buat blog atau buat aplikasi sedang absensi. Nah kita bakal kita tahu ya misalnya. Berarti project kita dapat absensi misalnya kan. Nah kita minta lebih detailnya gitu. Nah terus apa lagi ya? Sudah. Oke. Oke. Di saya nggak ada pertanyaan benar salah. Pertanyaan terakhir untuk voucher terakhir. Saya dari prodi mana? Prodinya apa? Kampusnya apa? Tidak. Alhamdulillah tidak ada di layar. Saya cuma mau panitia enggak tahu. Siapa? Terserah yang pilih. Saya tidak mau pilih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti Pastia, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rahman Syahko berasal dari Universitas UGM Palembang dan UIGM Kota Palembang dan juga Prodi Teknik Informatika. Terima kasih. Salah. Pertama UGM Palembang. Saya pikir UGM udah buka cabang di Palembang tadi ya. Panitia terima kasih tidak ada di gambar ini. Baik, izin jawab Bapak. Oke. Bapak dari Prodi Teknik Komputer dari UIGM. Kurang tepat. Itu tengah, kasih tengah. Kasih di tengah. Ketua tidak boleh ikut ya. Apalagi kaprodinya, nggak boleh jawab. Satu lagi yang di tengah tadi di sebelah kiri sudah, di sebelah kanan sudah, di tengah belum. Silakan yang di tengah. Perkenalkan, nama saya Awan Novel dari perwakilan UKM Programming UMDP. Bapak dari Prodi Sistem Komputer Universitas Indo Global Mandiri. Oke. Dan ternyata yang benar adalah mahasiswa dari tempat saya lama dulu. Prodi apa kamu? Prodi apa? Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dan jawaban yang mencerahkan. Sesi tanya jawab dan bagi-bagi vouchernya kita tutup dulu ya. Teman-teman, acara sekarang ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari aliansi-aliansi hebat kita. Mereka adalah support system yang memastikan acara kita tetap berjalan. Maka dari itu, kita beri aplaus virtual dan tepuk tangan nyata dulu untuk sponsor terhebat kita. Wah, nggak kerasa ya kita sudah di penghujung acara. Dari tadi kita sudah berenang ke lautan data dan bermimpi tentang masa depan AI. Ulang dari sini, jangan biarkan ilmu mengendap. Coba eksploitasi, gagal, dan coba lagi. Jadilah dari algoritma aliansi yang sesungguhnya di dunia nyata. Saya mewakili seluruh panitia pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk pembicara kita yang keren. Para sponsor sportif dan tentunya kalian semua.
Boleh tepuk tangan yang meriah. Sebelum bubar, kita wajib foto-foto bareng dulu. Boleh kepada teman-teman untuk berdiri dan merapat. Untuk yang sebelah kiri dan kanan, boleh untuk merapat. Boleh Pak untuk berdiri. Alexa, stop. Kepada teman-teman yang di sebelah kiri saya, boleh untuk merapat ke tengah. Dan untuk teman-teman yang di sebelah kanan, boleh juga untuk merapat ke tengah. Di era digital yang terus berkembang, kemampuan teknologi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. LKP Balkom Tech Optimal hadir sebagai lembaga khusus yang berkomitmen mencapai komunikasi cerdas, dan sumber daya di dunia kerja berlokasi strategis di deretan ruko Komplek Optimal. Kami menjadi tempat belajar yang modern, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan industri. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kursus unggulan mulai dari kursus komputer profesional 1 tahun, kursus komputer PT Kasper, Oke, gayanya Uin ya guys. kursus 2 bulan, dan kursus bahasa Inggris Speak Talk. 1, 2, 3. Setiap kelas dirancang praktis dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar berpengalaman yang tidak hanya mengajar teori, tapi juga 100% praktek dan 100% internet. Dengan fasilitas belajar yang nyaman, sistem belajar interaktif. Baik, acara selanjutnya penyerahan sertifikat untuk pemateri kita pada hari ini. Kepada Ketua Pelaksana kami silakan. Kami percaya setiap orang memiliki potensi untuk berkembang, dan tugas kami membantu mereka menjadi manusia. Baik, saya Eci Maestari pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Eci, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau dilanjutkan dengan pengobaran materi dari udah berkali silakan. Di era digital yang Baik, semangat pagi semuanya. Pagi. Wah, ini sepertinya harus dibangkitkan lagi karena masih ada satu sesi pemaparan presentasi yang akan disampaikan oleh pembicara-pembicara hebat juga ya setelah ini. Tapi di sini saya Muhammad Arif Ilham Haryono yang akan memandu jalannya sesi yang terakhir ini, sesi menuju jam makan siang ya. Tapi walaupun sudah menuju jam makan siang, semangatnya harus pagi. Karena ini informasinya akan sangat luar biasa, akan bermanfaat sekali dengan rekan-rekan mahasiswa maupun dosen ataupun staf yang ada di lingkungan jurusan Sistem Informasi UIN Raden Patah Palembang. Baik, di sini Arif ingin tes dulu semangatnya ya, dari kanan, tengah, dan kiri. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Tepuk tangan.
Ladies and gentlemen, please welcome Victory International Future Branch Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggil Ibu Dede Mas Susanti dan Ibu Rika Ristianti MPD. Silakan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Ini adalah pembicara-pembicara hebat. Boleh nanti disimak karena akan ada informasi luar biasa yang akan bermanfaat untuk kita dan masa depan. Terima kasih Ibu Dede Mas Susanti dan Ibu Rika Ristianti yang sudah hadir dengan kita. Sebelum kita dengarkan opening statement ataupun penjelasan pemaparan dari PT Victory International Future, di sini kami ingin mengenalkan tagline dari Victory itu sendiri. Jadi ketika nanti saya akan memberikan semangat ataupun misalnya memberikan apa-apa, itu rekan-rekan bisa dengan gemuruh untuk menyuarakan. Boleh operator musiknya dari sebentar. Ya, tagline-nya adalah bersama Victory setiap langkah adalah cuan, cuan, dan cuan. Sepakat ya? Oh ya, kita tes ya, kita tes terlebih dahulu. Bersama Victory, setiap langkah adalah cuan, cuan, cuan. Oke, tepuk tangan yang luar biasa. Kita langsung saja tanpa menunggu lama-lama. Ya, untuk yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Rika Ristianti AMD. Kepada Ibu, silakan. Selamat pagi. Luar biasa. Ini lagi ya, belum pada semangat deh. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelumnya saya dari perwakilan dari PT Victory International Future mengucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini untuk memaparkan sebuah materi yang menurut saya ini juga sekarang dijalankan oleh generasi Gen Z ya, oke? Mana suara Gen Z? Ada di sini milenial? Saya milenial, oke? Nah, sekarang di sini semuanya adalah Gen Z ya, benar? Oke, nah tadi sudah mendapatkan materi yang cukup bagus menurut saya mengenai yaitu AI ya, dimana sekarang semuanya itu menggunakan bantuan AI. Nah, pemaparan di sini boleh langsung slide-nya. Kami ingin memperkenalkan yaitu PT Victory International Future. Ya, di mana di sini sesuai tema tadi ya, investasi ya. Apa itu Victory International Future? Jadi Victory International Future ini adalah jasa sebuah wadah untuk kita bisa melakukan perdagangan berjangka. Kalau misalkan di sini ada anak-anak muda yang pernah dengar sebelumnya ya, transaksi bursa. Ada yang pernah dengar? Tunjuk tangan kalau ada yang pernah. Kalau belum pernah berarti ini first time ya. Benar? Oke. Yang semangat dong. Ada yang nggak semangat? Coba tunjuk tangan yang nggak semangat. Semangat semua berarti ya. Jadi Victory International Future ini adalah salah satu wadah di mana sebagai perantara transaksi perdagangan berjangka. Ya, di sini mendukung terjadinya transaksi bursa. Jadi kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Oke. Dan di sini mungkin bisa dilihat. Jadi Victory International Future ini teman-teman ya,
kita adalah perusahaan di bawah naungan otoritas Bapepti, OJK, dan Bank Indonesia berkaitan dengan transaksi yang ada di bursa komoditi. Nah, kalau di sini dilihat Victory itu sebagai apa yang tadi saya bilang sebagai wadah atau perantara, Victory ini memberikan perantara untuk transaksi bursa kita namanya adalah ICDX. Ada yang pernah dengar sebelumnya mengenai ICDX? Belum. Dengar bursa efek Indonesia atau BEI? Pernah ya, tapi kalau ICDX belum pernah ya. Oke, jadi sekedar informasi untuk teman-teman, di Indonesia ini ada 3 bursa. Ada bursa berjangka Jakarta, ada bursa efek Indonesia, dan ada ICDX, ya, Indonesian Commodity Derivative Exchange, ya. Kemudian produknya itu ada beberapa macam, nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Indonesian Clearing House, ya. Kalau misalkan kalian pernah dengar perbankan, itu lembaga penjaminnya adalah LPS. Kalau lembaga penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan kita itu adalah Indonesian Clearing House, ya, sebagai lembaga penjamin transaksi dan juga dana yang ditransaksikan ke bursa komoditi Indonesia. Oke, kemudian ada fasilitasnya di sini adalah segregated account atau rekening terpisah. Ini wadah untuk pembukaan rekening perdagangan. Jadi kita menggunakan rekening terpisah di mana ini dijamin oleh Indonesian Clearing House. Jadi di sini juga saya ingin menyampaikan untuk meminimalisir pengetahuan kita terhadap investasi bodong, ya, karena banyak sekali mungkin sudah terjadi, ya, khususnya di Kota Palembang itu ada investasi bodong di mana perusahaannya tiba-tiba tutup, kemudian dananya tidak bisa ditarik. Nah, disinilah kami hadir untuk memberikan informasi bahwa untuk perusahaan investasi yang legal itu seperti apa. Oke? Next. Nah, ini adalah legalitas dari perusahaan tadi yang saya sampaikan. Ya, kita di bawah naungan dari Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Di sini kita sudah memiliki izin usaha itu mulai dari tahun 2004. Kemudian ICDX kita 2010 bergabung menjadi anggota.